Pernahkah Anda merasa gaji bulanan hanya sekedar numpang lewat? Baru tanggal muda, saldo sudah menipis. Lalu saat melihat peluang usaha di teras rumah sendiri, muncul suara halus tapi kejam di kepala. Masa sarjana jualan es? Nanti dibilang gagal. Nanti jadi bahan omongan tetangga. Rasa gengsi ini tidak berisik, tapi efeknya mematikan. Ia membuat banyak orang memilih aman secara sosial, tapi bocor secara finansial. Dan tanpa sadar, gengsi inilah tembok pertama yang menghalangi Anda dari kebebasan ekonomi. Mari kita jujur pada data dan realita. Harga beras, telur, gas, dan listrik terus naik. Sementara kenaikan gaji dan UMR sering tertinggal jauh di belakang. Mengandalkan satu sumber pendapatan di kondisi seperti ini adalah perjudian yang sangat berbahaya. Wajar jika Anda cemas. Wajar jika merasa tertekan. Karena ekonomi memang tidak sedang ramah. Di situasi seperti ini, yang Anda butuhkan bukan motivasi kosong, tapi skoci penyelamat berupa pendapatan tambahan yang nyata dan bisa dikontrol. Karena terdesak, banyak orang tergoda mencari jalan pintas. Mereka menutup lubang dengan pinjaman online, atau lebih parah lagi terjerumus ke judi online yang dibungkus istilah game atau investasi. Saya ingin tegas di sini, itu bukan solusi, itu bunuh diri finansial yang tertunda. Anda tidak sedang membangun masa depan. Anda sedang menggali lubang lebih dalam. Di pembahasan ini kita bicara bisnis real, keringat nyata, resiko yang terukur dan keuntungan yang halal. Banyak orang tidak pernah mulai usaha karena salah paham soal kata modal. Mereka membayangkan harus punya uang puluhan juta untuk sewa ruko dan beli etalase. Padahal modal usaha rumahan justru adalah aset yang sudah Anda miliki tapi menganggur. Kulkas yang menyala 24 jam, motor di garasi, dapur yang jarang dipakai maksimal. Dan yang paling mahal nilainya, kepercayaan tetangga yang sudah mengenal Anda sebagai orang biasa, bukan orang asing. Ada ketakutan khas masyarakat kita. Takut dicibir tetangga, takut dianggap turun kelas, takut dibilang tidak sukses. Mari kita balik logikanya. Tetangga yang nyinyir tidak akan membayarkan tagihan listrik Anda. Justru tetangga itulah pasar paling ideal. Karena Anda tidak perlu biaya iklan. Tidak perlu bangun kepercayaan dari nol. Mereka membeli karena dekat, karena kenal, dan karena merasa aman. Ketakutan sosial yang sama bisa berubah menjadi peluang ekonomi jika Anda berani menggeser sudut pandang. Usaha rumahan bukan tentang kaya mendadak, tapi tentang mengamankan uang dapur. Gaji bulanan sering habis di tengah jalan karena semua kebutuhan datang bersamaan. Tujuan usaha kecil ini adalah menciptakan arus kas harian. Uang masuk setiap hari, sekecil apapun. Ketika kebutuhan harian tertutup oleh cash flow ini, gaji utama Anda bisa diselamatkan untuk ditabung, dilunasi utangnya, atau diinvestasikan dengan lebih tenang dan rasional. Di bagian berikutnya saya akan membagikan 7 ide usaha rumahan yang sudah saya riset, realistis, tahan banting, dan sangat relevan dengan kebutuhan orang di sekitar Anda. Ini bukan ide keren untuk pamer di media sosial, tapi ide yang benar. Benar dipakai banyak orang untuk bertahan dan naik pelan-pelan. Dan pastikan Anda menonton sampai tuntas, karena di ide terakhir saya akan membahas peluang yang sering dianggap kotor, tapi justru paling tebal keuntungannya, dan menyelamatkan banyak keluarga dari kebangkrutan. Kesalahan paling umum calon pengusaha kecil adalah menjual apa yang mereka suka, bukan apa yang dibutuhkan pasar. Mereka jatuh cinta pada hobinya sendiri, dan berharap tetangga ikut membayar kesenangan itu. Padahal bisnis bukan soal ego, tapi soal relevansi. Sebelum berpikir jualan apa, berhenti sejenak dan perhatikan lingkungan kanan kiri Anda. Siapa yang tinggal di sana? Keluarga muda yang sibuk, anak kos, pekerja kantoran atau lansia? Jawaban itu jauh lebih penting daripada ide yang terlihat keren di kepala Anda. Manusia modern termasuk tetangga Anda, digerakkan oleh satu kata kunci, kenyamanan. Mereka lelah, sibuk, dan ingin hidup lebih praktis. Banyak orang rela membayar 2 atau 3 ribu lebih mahal, asal tidak perlu keluar komplek, tidak perlu panas-panas, dan tidak perlu antre. Di titik ini, Anda sebenarnya tidak sedang menjual barang. Anda sedang menjual waktu dan kemudahan. Semakin sibuk lingkungan Anda, semakin mahal nilai convenience yang bisa Anda tawarkan. Masalah adalah tambang emas bagi pebisnis kecil. Coba dengarkan keluhan di sekitar Anda. Jika banyak ibu bekerja, masalah mereka bukan malas, tapi tidak punya waktu masak pagi. Jika banyak anak kos, masalah mereka bukan tidak bisa makan, tapi lapar di jam-jam aneh dan malas nyuci. Setiap keluhan adalah sinyal uang. Usaha yang bertahan bukan yang paling kreatif, tapi yang paling tepat sasaran dalam mengobati sakit kepala sehari-hari. Banyak orang gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena ikut-ikutan. Melihat tetangga buka warung sembako, lalu ikut buka di sampingnya. Akhirnya perang harga dan dua-duanya capek. Inilah hukum saturasi. Jika pasar sudah penuh, margin akan habis untuk saling bunuh.
Bisnis cerdas tidak mencari keramaian, tapi mencari celah kosong. Jadilah pelengkap ekosistem, bukan pesaing yang merusak hubungan sosial dan keuangan sekaligus. Keunggulan terbesar usaha rumahan dibanding minimarket besar adalah kepercayaan sosial. Orang belanja bukan hanya pakai logika harga, tapi pakai rasa aman. Mereka tahu Anda tinggal di situ, tahu keluarga Anda, dan tahu kemana harus mengadu jika ada masalah. Wajah Anda adalah merek dagang. Jika Anda dikenal jujur dan konsisten, hampir semua produk bisa laku. Tapi jika reputasi rusak, diskon sebesar apapun tidak akan menyelamatkan usaha Anda. Salah satu cara paling aman memulai usaha tanpa modal besar adalah dengan menghilangkan risiko stok. Gunakan sistem pre-order sederhana. Cukup lewat status WhatsApp atau grup RT. Besok pagi saya ada menu ini, siapa yang mau? Jika tidak ada yang pesan, Anda tidak rugi apa-apa. Jika ada pesanan, baru belanja dan eksekusi. Cara ini bukan tanda ragu, tapi tanda cerdas. Pebisnis kecil yang bertahan selalu menguji ombak sebelum berenang jauh. Setelah Anda tahu siapa yang membayar, apa masalah mereka, dan bagaimana perilaku mereka, barulah kita masuk ke tahap solusi. Ide usaha tanpa pemetaan pasar hanyalah spekulasi. Di bagian selanjutnya saya akan masuk ke ide-ide konkret yang disusun berdasarkan kebutuhan paling dasar manusia Indonesia. Pangan, sandang, dan fungsi hidup sehari-hari. Dimulai dari sektor dengan risiko paling rendah untuk pemula. Jika Anda benar-benar tidak punya modal uang, tapi masih punya tenaga dan waktu, sektor jasa adalah pintu masuk paling rasional. Risiko di sektor ini sangat rendah, karena Anda tidak menyimpan barang, tidak ada stok basi, dan tidak ada modal mengendap. Yang Anda jual adalah tenaga, disiplin, dan keandalan. Karena itu pula margin jasanya sangat sehat. Selama badan Anda bergerak dan layanan Anda rapi, uang bisa masuk tanpa perlu menunggu lama. Ide pertama adalah jasa titip belanja pasar tradisional. Targetnya jelas, ibu muda yang sibuk, pekerja kantoran, atau lansia yang tidak kuat ke pasar becek subuh-subuh. Anda bangun lebih pagi, berangkat ke pasar jam 4, belikan pesanan sesuai daftar, lalu antar ke rumah pelanggan sebelum mereka mulai aktivitas. Di sini Anda bukan tukang belanja, Anda adalah perpanjangan tangan mereka untuk urusan paling merepotkan. Logika keuntungannya sederhana, tapi sering diremehkan. Jika satu pelanggan membayar jasa Rp10.000 dan Anda hanya pegang 10 pelanggan tetap, itu sudah Rp100.000 per pagi. Dikerjakan 2 jam tanpa sewa tempat, tanpa karyawan. Dalam sebulan angka kecil ini bisa berubah menjadi jutaan. Nilai jual utama Anda adalah pilihan sayur segar dan ketepatan waktu, sesuatu yang tidak bisa diberikan aplikasi besar dengan harga murah. Ide kedua adalah jasa setrika kiloan. Fokus setrika saja. Banyak orang sudah punya mesin cuci, tapi hampir semua orang benci menyetrika. Panas, pegal, dan makan waktu. Celah ini sangat besar, terutama di lingkungan dengan pasaran suami istri yang sama-sama bekerja. Anda tidak perlu mesin mahal, cukup setrika yang bagus, pelicin, dan ruang kerja yang rapi. Fokuskan diri pada satu hal yang paling dibenci pelanggan. Kebutuhan utama pelanggan jasa ini bukan sekedar pakaian kering, tapi pakaian rapi dan siap dipakai. Seragam sekolah, kemeja kantor, dan hijab harus licin. Tawarkan layanan antar jemput agar mereka tidak perlu repot. Pakaian diambil dalam kondisi kusut, dikembalikan rapi, wangi, dan dipisahkan per orang. Semakin sedikit mereka harus berpikir, semakin besar kemungkinan mereka menjadi pelanggan tetap. Dalam menentukan harga, jangan menjual diri terlalu murah. Hitung biaya listrik dan tenaga Anda. Gunakan harga paket agar mudah dipahami. Misalnya, 1 keranjang 5 kg dengan harga tetap. Tambahkan jaminan sederhana jika tidak rapi, uang kembali. Jaminan ini bukan soal rugi, tapi soal membangun kepercayaan awal. Orang lebih berani mencoba jika risikonya mereka rasa nol. Kunci keberlanjutan usaha jasa adalah langganan. Tawarkan paket bulanan yang dibayar di depan untuk beberapa kali layanan. Sistem ini memberi Anda arus kas lebih stabil dan modal awal tanpa pinjaman. Pelanggan juga merasa lebih terikat karena sudah membayar. Dari sinilah usaha kecil mulai terasa seperti sistem, bukan sekedar kerja harian yang melelahkan. Banyak usaha kuliner mati bukan karena rasanya tidak enak, tapi karena salah memilih medan perang. Terlalu banyak orang tergoda menjual makanan viral yang ramai di media sosial. Hari ini laku, bulan depan ditinggal. Tren berubah cepat sementara modal Anda terbatas. Bisnis yang sehat bukan yang paling heboh, tapi yang paling dibutuhkan. Orang Indonesia boleh bosan dengan tren, tapi tidak pernah berhenti makan nasi dan bumbu. Ide ketiga adalah sarapan pagi model ambil dan jalan. Nasi uduk, nasi kuning, atau menu sederhana lain dengan porsi kecil. Targetnya jelas, pekerja yang terburu-buru dan tidak sempat sarapan di rumah. Kunci utamanya bukan variasi menu, tapi kecepatan. Semua harus sudah terbungkus rapi sejak pagi. Tidak ada pesanan dadakan, tidak ada menunggu lama. Datang, bayar, ambil, lalu pergi. Gunakan prinsip kelangkaan untuk menjaga ritme dan kualitas. Cukup buka di jam yang sama setiap pagi dengan jumlah terbatas, misalnya 20 bungkus. Jika habis, tutup. Jangan memaksakan produksi berlebihan. Kondisi habis sebelum jam tutup justru membangun persepsi laku dan disiplin.
Tetangga akan belajar bahwa siapa datang terlambat tidak kebagian. Ini cara sederhana menciptakan permintaan tanpa iklan. Ide keempat adalah menjual bumbu dasar dan sayur siap masak. Ini solusi nyata bagi ibu rumah tangga modern yang sebenarnya mau masak, tapi malas di tahap persiapan. Kupas bawang, iris cabai, potong sayur. Semua itu menyita energi. Anda hadir untuk memangkas bagian paling melelahkan dari proses memasak, sehingga aktivitas dapur terasa lebih ringan dan realistis dilakukan. Dari sisi resiko, ide ini lebih aman dibanding jualan makanan matang. Bumbu dasar bisa bertahan lebih lama di kulkas, sementara sayur mentah lebih awet daripada masakan bersantan. Bagi pemula, ini penting, karena makanan basi adalah pembunuh modal paling cepat. Semakin kecil resiko terbuang, semakin besar peluang usaha bertahan di bulan-bulan awal yang krusial. Perhatikan pengemasan dan kebersihan dengan serius. Gunakan wadah kecil yang bersih. Beri label tanggal produksi dan takaran pemakaian. Tambahkan informasi sederhana seperti 1 sendok cukup untuk setengah kilogram bahan. Edukasi kecil seperti ini meningkatkan rasa aman dan profesionalisme. Orang tidak hanya membeli bumbu, mereka membeli ketenangan bahwa masakan mereka akan berhasil. Untuk menaikkan nilai transaksi, gunakan strategi bundling. Satukan sayur, bumbu, dan lauk pendamping dalam satu paket menu. Ini membantu tetangga yang sering bingung menentukan masakan harian. Ketika Anda menjual paket, Anda tidak sekedar menjual bahan, tapi menjual keputusan. Semakin mudah hidup pelanggan, semakin besar kemungkinan mereka kembali tanpa perlu dibujuk. Tidak semua peluang usaha terlihat kotor tangan atau bau dapur. Ada celah besar di lingkungan sekitar yang sering tidak disadari, yaitu kesenjangan digital. Tidak semua orang nyaman menggunakan aplikasi, tidak semua mau repot top up sendiri, dan tidak semua anak punya akses rekening atau dompet digital. Di titik ini, orang tidak mencari teknologi tercanggih, mereka mencari manusia yang bisa dipercaya untuk membantu urusan praktis. Ide kelima adalah menjadi agen layanan digital, atau PPOB, pulsa, token listrik, pembayaran BPJS, hingga top up dompet digital. Margin per transaksi memang kecil, sering hanya Rp1.000 atau Rp2.000. Tapi ini bisnis volume, listrik pasti habis, kuota pasti dibeli ulang. Produk ini tidak tergantung tren dan hampir tidak pernah sepi selama lingkungan Anda masih berpenghuni. Jangan meremehkan uang kembalian. Dalam transaksi kecil, recehan sering dianggap tidak penting oleh pelanggan. Anda bisa menggunakan pembulatan harga atau menawarkan opsi kembalian ditukar permen. Dari satu transaksi memang kecil, tapi jika dikumpulkan puluhan kali sehari, itu menjadi tambahan margin tanpa menambah beban kerja. Bisnis kecil hidup dari akumulasi detil seperti ini. PPOB juga berfungsi sebagai undang lalu lintas ke rumah Anda. Saat orang datang beli token atau pulsa, itu momen emas untuk menawarkan layanan lain. Bisnis yang cerdas selalu memanfaatkan kunjungan sebagai peluang penjualan lanjutan. Satu produk bisa jadi pintu masuk untuk menjual produk lain dengan margin lebih besar tanpa biaya pemasaran tambahan. Ide keenam adalah menjadi agen frozen food, bukan sebagai produsen tapi sebagai penyalur. Pilih merek yang rasanya enak dan belum banyak dijual di sekitar Anda. Posisikan produk ini sebagai makanan darurat. Saat tetangga lapar tengah malam atau kedatangan tamu mendadak, freezer Anda menjadi solusi cepat tanpa harus keluar rumah. Namun bisnis ini menuntut kesadaran biaya. Freezer menyedot listrik setiap hari. Karena itu, hitung biaya operasional bulanan dan masukkan ke dalam perhitungan harga. Pastikan perputaran barang cepat. Freezer yang penuh tapi tidak bergerak hanya membakar listrik tanpa menghasilkan uang. Disiplin pada angka adalah pembeda antara usaha yang hidup dan usaha yang lelah. Segmen anak-anak juga sangat potensial. Nougat, sosis, atau jajanan beku lain bisa dijual dalam bentuk mentah atau dimasak langsung di sore hari. Saat anak-anak bermain, orang tua ingin solusi cepat dan aman. Dengan sedikit kreativitas waktu dan pelayanan, freezer di rumah bisa berubah dari mesin listrik menjadi mesin arus kas harian. Ide ketujuh sering dianggap tidak menarik dan tidak layak dibicarakan. Padahal justru inilah peluang dengan persaingan paling rendah. Jasa pembuangan sampah besar seperti kasur bekas, lemari rusak, puing renovasi, atau perabot yang tidak terpakai. Tukang sampah rutin biasanya menolak barang-barang ini. Saat tetangga bingung dan stres, Anda datang membawa solusi. Mereka lega rumahnya kosong. Anda mendapatkan bayaran jasa angkut yang jelas. Di balik tumpukan barang yang dianggap sampah, sebenarnya tersembunyi nilai ekonomi. Kardus, bekas paket, besi tua, botol plastik, hingga elektronik rusak adalah uang bagi pengepul. Disinilah konsep kekayaan pemulung bekerja. Anda bisa mendapat penghasilan 2 kali, dari jasa angkut yang dibayar tetangga dan dari hasil penjualan rongsokan ke pengepul. Gengsi tidak membayar cicilan. Marginlah yang menyelamatkan keuangan. Namun, berhenti sejenak di sini. Memiliki ide usaha saja tidak akan menyelamatkan Anda dari kegagalan. Nada bicara saya sengaja berubah, karena ini penting. Anda bisa menjalankan semua ide tadi. Tapi 9 dari 10 usaha kecil bangkrut bukan karena tidak laku, melainkan karena satu kesalahan fatal. Buta finansial dalam mengelola uang usaha. Penyakit paling umum pengusaha mikro adalah makan modal. Uang hasil jualan di laci dipakai untuk rokok, bensin jalan-jalan, atau jajan anak dengan alasan nanti diganti. Mereka merasa itu keuntungan, padahal itu darah usaha yang sedang disedot. Saat waktunya belanja stok atau bahan lagi, uangnya sudah tidak utuh. Dari sini kehancuran dimulai pelan-pelan. Ada satu hukum wajib yang tidak bisa ditawar. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Bisa pakai 2 amplop, 2 dompet, atau 2 rekening. Sekecil apapun usahanya, mencampur uang adalah kesalahan besar.
Uang usaha bukan milik pribadi, itu adalah alat kerja. Jika alat kerja rusak, bisnis ikut mati. Disiplin ini sederhana, tapi sangat menentukan umur usaha Anda. Perangkap lain yang sering dianggap sepele adalah kasbon tetangga. Budaya tidak enakan sering menghancurkan arus kas. Kalimat besok dibayar terdengar ringan, tapi dampaknya berat. Usaha mikro hidup dari perputaran uang cepat. Anda harus berani menolak dengan sopan. Jelaskan bahwa modal perlu diputar lagi untuk belanja subuh. Menjaga arus kas lebih penting daripada menjaga perasaan sesaat. Agar lebih profesional, biasakan menggaji diri sendiri dari keuntungan. Tetapkan angka kecil per hari sebagai upah kerja Anda. Sisanya, putar kembali untuk usaha. Jangan terjebak mental sultan dadakan. Baru untung sedikit langsung menambah gaya hidup. Tunda kesenangan. Perbesar fondasi. Usaha kecil tumbuh bukan karena pamer hasil, tapi karena disiplin menahan diri. Ada perbedaan besar antara pedagang dan pebisnis. Pedagang hanya berpikir dagangan hari ini habis atau tidak. Bisnis berpikir bagaimana usaha ini bisa tetap berjalan, meski dia tidak selalu ada di tempat. Dari awal tanamkan visi jangka panjang. Hari ini Anda mungkin membungkus nasi sendiri, tapi suatu hari sistemnya bisa dijalankan orang lain, sementara Anda mengawasi dan mengambil keputusan. Inilah titik perubahan dari kerja fisik menuju kerja sistem. Kesalahan umum setelah usaha mulai jalan adalah terlalu cepat menikmati hasil. Padahal kekuatan sesungguhnya ada pada efek penggandaan keuntungan. 3 bulan pertama seharusnya menjadi fase memperkuat fondasi, bukan fase pamer keberhasilan. Putar kembali keuntungan untuk menambah variasi produk, membeli alat yang lebih efisien, atau memperbaiki kemasan. Kekayaan tidak dibangun dari satu lanjakan besar, tapi dari akumulasi keputusan kecil yang konsisten. Bisnis yang bertahan lama selalu dibangun di atas mentalitas melayani. Uang bukan tujuan utama, uang adalah akibat. Setiap kali Anda membantu tetangga, entah itu membuat mereka kenyang, rapi, atau tenang karena urusan beres, Anda sedang menabung kepercayaan. Semakin banyak orang merasa terbantu oleh kehadiran Anda, semakin kuat posisi usaha Anda di lingkungan tersebut. Inilah bentuk pemasaran paling murah dan paling kuat. Sekarang mari bicara aksi nyata. Jangan berhenti di kepala dan catatan. Dalam 24 jam ke depan, saya tantang Anda melakukan satu langkah kecil. Amati lingkungan sekitar, atau tawarkan satu jasa sederhana ke tetangga terdekat. Keberanian memulai jauh lebih berharga daripada rencana sempurna yang tidak pernah dieksekusi. Gerakan kecil hari ini lebih menentukan daripada niat besar yang terus ditunda. Bagi Anda yang pernah terluka karena saham gorengan, investasi bodong, atau janji cuan cepat, saya ingin mengatakan satu hal. Kembali ke sektor real adalah bentuk penyembuhan finansial. Di sini uang tidak datang dari harapan, tapi dari kerja nyata. Setiap rupiah yang masuk terasa nyata, karena Anda tahu persis dari mana asalnya. Sensasi ini perlahan memulihkan kepercayaan diri dan kendali atas hidup Anda sendiri. Saya ingin mengajak Anda terlibat. Dari 7 ide yang sudah dibahas, mana yang paling masuk akal dijalankan di lingkungan Anda? Atau mungkin Anda punya cerita pahit soal kasbon tetangga, atau usaha kecil yang gagal karena salah kelola? Tulis di kolom komentar. Ruang ini bukan tempat menghakimi, tapi tempat belajar bersama dari pengalaman nyata. Ingat satu hal sebelum kita tutup. Kekayaan bukan sulap, dan bukan hasil satu keputusan nekat. Kekayaan adalah akumulasi dari pilihan tepat yang diulang setiap hari, ditambah kerja keras yang sabar dan konsisten. Jadilah pahlawan ekonomi bagi keluarga Anda sendiri. Mulai dari lingkungan terdekat dengan cara yang jujur dan berkelanjutan. Salam Ruang Kaya.